Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Bertemu lagi di channel Belajar Ilmu Tajwid. Kali ini saya akan membahas tentang mengenal tanda waqaf dalam Al-Quran. Kita tahu bahwa di dalam Al-Quran itu banyak ya tanda-tanda waqaf yang masing-masing mushaf itu kadang-kadang berbeda. Nah, ini saya akan memberikan beberapa tanda-tanda waqaf itu yang sesuai dengan mushaf yang saya baca, yang saya temukan, dan berdasarkan beberapa referensi yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, tanda waqaf ada shad lam alif ya. Kemudian shad lam alif ini artinya dia waqaf itu boleh, jaiz itu artinya boleh ya. Waqaf yang diperbolehkan tapi diutamakan wasol ya. Jadi boleh waqaf tapi wasol diutamakan. Nanti akan diberikan beberapa contoh-contoh yang agar lebih memudahkan ya pemahaman ini. Selanjutnya yaitu lam alif ya. Lam alif ini artinya waqaf mamnu, waqaf yang dilarang ya. Jadi setiap ada tanda lam alif di dalam ayat-ayat tertentu, kalau ada itu berarti tandanya kita dilarang waqaf di sana. Selanjutnya ada qaf lam alif. Ini tandanya artinya adalah waqaf jaiz. Waqaf diperbolehkan tapi diutamakan waqaf. Jadi kalau waqaf jaiz itu boleh waqaf, boleh wasol sebenarnya ya, tapi diutamakan waqaf. Selanjutnya adalah mim, waqaf lazim ya, waqaf yang seharusnya kita lakukan waqaf di sana. Selanjutnya ada titik 3 mu'anaqah ya, disebut sebagai waqaf mu'anaqah. Waqaf mu'anaqah ini nanti hukumnya berhenti di salah satu titik kita harus berhenti ya. Boleh di awal dan boleh di akhir. Terakhir ada jim, ini waqaf jaiz atau waqaf yang sifatnya diperbolehkan ya. Oke, contohnya ya biar lebih mudah dipahami ya. Contohnya misalkan shad lam alif ini waqaf jaiz namun diutamakan wasol ya. Misalkan pada ayat ini ya, saya baca dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ada tanda waqafnya shad lam alif ya. Yang dikasih tanda itu waqaf jaiz namun diutamakan wasol. Tadi saya bacanya waqaf ya, wal akhirah. Jadi boleh, sebenarnya boleh kita waqaf di lafal wal akhirah. Kemudian wa ma lahum min nasirin seperti yang saya baca tadi ya. Namun diutamakan wasol ya. Nah, mengapa diutamakan wasol? Karena secara artinya itu masih berkaitan ya. Misalkan kalau kita baca artinya, mereka itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya di dunia dan akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Jadi lafal wa ma lahum min nasirin itu artinya dan mereka tidak memperoleh penolong itu masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, dengan kata sebelumnya yaitu ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Jadi kalau dibaca begini ya, kalau kita mengikuti waqaf jaiz namun diutamakan wasol. Ulaika alladzina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa ma lahum min nasirin. Seperti itu. Ini surat Ali Imran ya, ayat 22. Selanjutnya waqaf yang dilarang, tandanya lam alif ya. Misalkan di ayat ini masih masih surat Ali Imran ya, di ayat 23 sampai ayat 24. Di akhir ayat 23 ada lam alif yang dikasih tanda warna pink gitu ya.
Jadi di sana berarti kita tidak diperbolehkan untuk wakaf di lafal alal alamin meskipun ini di ujung ayat ya. Jadi kalau dibaca begini. Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Nah, seperti itu. Jadi diwasolkan ya. Ayat 33 diwasolkan kepada ayat 34 ya. Ini namanya wakaf yang dilarang. Mengapa begitu? Karena ayat dzurriyyatan ba'duha min ba'din itu masih ada kaitannya dengan innallaha astafa ya. Kalau ini dalam ilmu nahwu, dzurriyatan itu menjadi maf'ul mutlaknya istofa ya. Jadi innallaha astafa itu kan maf'ulnya adama. Kemudian butuh maf'ul dzurriyatan menjadi maf'ul mutlak ya. Nanti kalau ini salah dikoreksi ya di kolom komentar bagi pendengar yang paham ilmu nahwu ya. Jadi dzurriyyatan ba'duha min ba'din itu masih berkaitan. Namanya wakaf yang dilarang. Oh, ini kebetulan ada tanda qaf lam alif dan jim ya. Sekalian dibahas di sini saja berarti. Oke, qaf lam alif. Qaf lam alif. Ini wakaf yang dilarang. Wakaf bukan wakaf yang dilarang, maksudnya wakaf jaiz tapi diutamakan wakaf. Jadi tadi bacanya kan sudah diwasolkan ya yang alal alamin dzurriyyatan ba'duha min ba'd itu diutamakan wakaf. Nah, yang selanjutnya yaitu jim. Ini wakaf jaiz berarti boleh wakaf di situ ya. Misalkan teman-teman kalau melihat membaca artinya ya di ayat 33 kemudian di ayat 34 kan sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat sebagai satu keturunan. Jadi dzurriyyatan menjadi sebagai satu keturunan. Yang sebagiannya itu merupakan sebagian yang lain. Ini kan berarti masih satu konteks kalimat ya, satu kesatuan pembahasan. Jadi kalau diwakafkan nanti akan menimbulkan kesalahpahaman ya. Nanti kalau wakaf di alal alamin dzurriyyatan jadi apa ini? Secara ilmu nahwu ini jadi apa gitu, kebingungan. Nah, untuk meminimalisir kebingungan itu kemudian lebih baik diwasolkan atau dilarang untuk wakaf di sana. Oke, sudah 3 ya ini sekaligus ya, ada lam alif, ada qaf lam alif dan jim. Selanjutnya wakaf lazim atau wakaf yang sifatnya wajib ya. Pada ayat ini ya ada tanda mim ya pada lafal agniya ya. Jadi ini harus wajib wakaf. Jadi kalau dibaca gini ya. Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Wakaf ya. Kemudian baru sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Wakaf ya. Ini surat Ali Imran ayat 181 ya. Lupa tidak ditulis tadi ya. Jadi kalau kita memperhatikan ya wakaf lazim, kenapa kok harus wakaf di lafal agniya ya? Ini kan menceritakan kalimatnya atau mengungkapkan kalimatnya dari orang-orang Yahudi ya. Sungguh Allah telah mendengar perkataan orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya Allah itu miskin ya, dan kami kaya. Nah, ini Allah menceritakan ungkapan-ungkapan dari orang Yahudi. Sudah berhenti ya. Jadi kalau nggak berhenti, kalau diwasolkan nanti akan menimbulkan kesalahpahaman ya bagi orang-orang yang paham betul terkait makna-makna dan tafsiran Al-Qur'an ya. Kalau
wasolkan wa nahnu agniya usanaktumu ma qalu. Ini seolah-olah sanaktumu ma qalu itu masih ucapannya orang-orang Yahudi, padahal kan bukan ya. Padahal sanaktumu ma qalu itu adalah sudah firman-Nya Allah Ta'ala, kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa hak atau tanpa alasan-alasan yang benar, dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah olehmu azab yang membakar. Jadi wanaqulu dzuqu adzabal hariq. Nih, oke, selanjutnya yaitu waqaf mu'anaqah ya. Loh, itu ada apa kok ketinggalan ya tanda merahnya itu. Pada waqaf mu'anaqah ini kita harus berhenti di salah satu tanda. Pada ayat ini, yauma tajidu kullu nafsin ma amilat minhu khair. Maaf, saya ulangi ya. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara. Kalau wakaf di tanda yang pertama, berarti tanda yang kedua harus wasol. Wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha, maaf, ini enggak konsentrasi. Anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau kita berhenti, tinggal dibalik saja ya. Berarti kalau kita wasol di tanda pertama, berarti di tanda yang kedua kita harus wakof. Misalkan yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'. Berhenti ya. Berarti kita pokoknya intinya memilih salah satu tanda. Kalau kita berhenti pada tanda yang pertama, berarti tanda yang kedua harus wasol. Kalau kita mewasolkan pada tanda pertama, berarti tanda yang kedua harus wakof. Kalau kita lihat konteks terjemahannya, kita akan tahu ya bahwa wama amilat min su'in itu masih dalam satu pembahasan yauma tajidu kullu nafsin ya. Kemudian kalau dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dan hari itu ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Mereka menginginkan sebenarnya seandainya ada jarak yang jauh ya di antara hari kiamat dan hari pembalasan itu. Oke, itu ya tentang waqaf mu'anaqah. Semoga ini bisa mudah untuk dipahami ya. Hal yang harus diperhatikan bahwa masing-masing mushaf itu memiliki standar dalam memberi tanda waqaf ya. Jadi misalnya Anda baca Al-Quran, loh ini kok nggak ada tandanya ya, nggak ada pembahasannya atau bagaimana? Itu biasa ya, karena mushaf itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya terkait pemberian tanda wakaf. Mengapa demikian? Karena tanda wakaf itu termasuk ijtihad para ulama ya. Sangat sedikit sekali hadis-hadis yang ditemukan terkait wakaf di tempat-tempat tertentu ya. Oleh karena itu tanda wakaf ini diberikan oleh para ulama agar memudahkan kita sebagai orang yang bukan Arab itu membaca Al-Quran agar tidak salah ya. Jadi ini juga sebagai antisipasi ya agar tidak salah dalam membaca Al-Quran. Nah kalau gitu berarti bagi yang ingin lebih banyak pembahasannya, silahkan saja periksa di indeks atau catatan di belakang mushaf yang sedang digunakan. Biasanya di halaman-halaman terakhir itu ada semacam catatan tentang tanda-tanda wakaf yang digunakan di dalam mushaf tersebut. Mungkin demikian yang bisa sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat dan semoga ini bisa istiqomah. Ada salahnya silakan dicantumkan di kolom komentar.
Itu akan membantu saya ya dalam mengoreksi materi-materi yang disampaikan di channel ini. Sekian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.